Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nari dengan NIM 105721122920 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga transfer. Jadi, bagian pertama itu pengertian harga transfer. Dalam dunia ekonomi terdapat istilah harga transfer. Harga transfer adalah suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang atau jasa yang diberikan pada suatu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama. B. Tujuan penetapan harga transfer. 1. Harga transfer menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal kongres. Ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. C. Penentuan harga transfer. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode berikut. 1. Harga transfer berdasarkan harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. D. Sasaran penentuan harga transfer. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Masuknya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Contoh kasus harga transfer. PT X memiliki dua divisi yang dibentuk sebagai pusat laba, divisi A dan B. Divisi A menghasilkan suku cadang R yang dijual ke pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Perusahaan menggunakan full costing dalam menentukan biaya penuh. Menurut anggaran divisi A merencanakan akan beroperasi pada kapasitas normal 10 unit dengan tafsiran biaya penuh. Biaya produksi 200 juta, biaya pemasaran 50 juta, biaya administrasi 20 juta, total biaya penuh 270 juta. Total yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 juta dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif kembalian investasi adalah 20%. Tentukan harga transfer per unit cadang R dengan pendekatan full costing. Jadi total penuh biaya divisi A 270 juta, laba yang diharapkan divisi A 20% dikali 1 juta sama dengan 200 juta. Jumlah harga transfer 270 juta ditambah 200 juta sama dengan 470 juta. Jumlah unit yang diproduksi 10 unit. Jadi harga per unit itu 47.000, di mana 470 juta dibagi 10 unit sama dengan 47 rupiah. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan estimasi biaya di masa yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas.
Jika tingkah aktivitasnya dipaduakan, maka total biaya variabelnya juga akan terlipat 2. Jika aktivitasnya 10%, maka total biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. 2. Biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan, tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Biaya semi variabel. Jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel. Persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh kasus semi variabel. Pada suatu perusahaan memberi gaji pokok kepada karyawannya 1.500.000 pada bulan November. Karyawan tersebut lembur selama 12 hari dengan ganti lembur 40.000 per hari dan waktu kerja 3 jam dalam seminggu 5 hari bekerja. Jadi biaya tetap ditambah variabel. 1.500.000 ditambah 3 kali 12. 1.500.000 ditambah 36, di mana 3 kali 12 sama dengan 36 dikali 40.000. 1.500.000 ditambah 1.440.000, di mana 36 dikali 40 itu sama dengan 1.440.000. Sehingga 1.500.000 ditambah 1.440.000 hasilnya itu 2.940.000 rupiah.